Pastikan kalian sudah menyiapkan tisu sebelum menonton film ini. Ya, karena film ini akan banyak menguras air mata. Film ini berkisah tentang seorang ayah penyandang disabilitas yang akan diperankan oleh Vino G. Bastian, yang tiba-tiba dituduh menjadi pelaku kejahatan dan berpisah dengan anaknya. Berjudul Miracle in Cell No. 7, hasil remake dari film Korea. Penasaran seperti apa bocoran alurnya? Iya, gak usah berlama-lama lagi. Rebahaners, welcome to RK21 Rewatch ID. Film Miracle in Cell No. 7 berangkat dari kisah ayah penyandang disabilitas penjual balon yang menjadi sasaran empuk kambing hitam pelaku kejahatan. Dia hanya hidup berdua dengan sang anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar dan menyayanginya dengan sepenuh hati. Di suatu ketika sang ayah ini tidak kunjung pulang ke rumahnya, hingga akhirnya diketahui ternyata sang ayah ditangkap dan dipenjarakan oleh kasus kriminal. Kira-kira kasus apa yang menimpa ayahnya? Ya, sedikit flashback versi Koreanya, film Miracle in Cell No. 7 termasuk salah satu film tersedih yang dibuat di Korea. Film ini disutradarai oleh Lee Hwan Kyung dan pertama kali dirilis pada 8 Maret tahun 2013 lalu. Film ini berdurasi 127 menit yang menceritakan seorang ayah bernama Lee Yong-go yang diperankan oleh Ryo Song-ryeon yang memiliki keterbelakangan mental. Dan dia mempunyai seorang putri kecil bernama Yesung yang diperankan oleh Kang So-won saat dia masih kecil dan Park Shin-ye saat Yesung sudah dewasa. Di mana awal dari cerita film ini adalah ketika Yesung mempunyai satu keinginan. Keinginannya sangat sederhana, yakni membeli tas kuning bergambar Sailor Moon. Yesung dan ayahnya selalu melewati toko tas tersebut untuk mengintip dari kaca dan berandai-andai dapat segera memiliki tas Sailor Moon itu. Namun sang ayah belum mempunyai uang untuk membeli tas tersebut. Hingga pada suatu hari ketika sang ayah sudah mendapatkan gaji dari pekerjaannya yaitu tukang parkir, mereka pun pergi ke toko itu untuk membelinya. Tetapi tas yang hanya satu-satunya itu sudah di tangan pembeli, yaitu seorang anak putri dari seorang komisaris polisi. Sang ayah pun meminta pada anak tersebut untuk menjual tasnya kepada Yesung. Namun anak tersebut tidak ingin memberikannya. Setelah itu anak komisaris polisi tadi menemui Lee Yong-go untuk memberitahu bahwa ada toko lain yang menjual tas yang sama. Sang ayah pun mengikuti anak itu. Namun saat hendak mengikuti anak itu terjatuh di jalan sehingga dia meninggal dunia. Dan dari sinilah Lee Yong-go terjebak dalam sebuah kasus berat dengan tuduhan melakukan kekerasan seksual, penculikan, hingga pembunuhan. Ya, sedikit berbeda dalam trailer film Miracle in Cell No. 7 versi Indonesianya menyebutkan bahwa nantinya sang ayah memasuki perkarangan rumah tanpa izin dan melakukan pembunuhan. Dan saat di penjara, Graciela Abigail Torasodiro hingga Indro Warkop menjadi teman satu selnya dan mengetahui bahwa pasti ayah itu tidak melakukan kesalahan. Mereka pun berusaha mempertemukannya dengan sang anak. Selain itu, Anda juga akan dibuat tertegun dengan perhatian sipir penjara yang memperhatikan tingkah laku penyandang disabilitas itu. Mereka diam-diam menyelundupkan sang anak masuk ke dalam sel itu. Namun ketika hari penghakiman tiba dan sang ayah tidak bisa menyangkal tuduhan tersebut. Dan sang ayah penyandang disabilitas itu diancam dengan kejam dan akhirnya mendapatkan vonis hukuman mati di mana nantinya anaknya saat dewasa menjadi pengacara dan berupaya membersihkan nama ayahnya yang sudah meninggal. Gimana? Sudah siap melo bersama Miracle in Cell No. 7? Ya, rencananya film versi Indonesia ini akan tayang mulai tanggal 8 September tahun 2022 ini di bioskop-bioskop kesayangan kalian. Jangan sampai terlewat ya, karena dijamin film ini pasti akan bagus banget. Kau mau jadi perawat kayak? Ya, Bapak Dodo. Dan akhirnya saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, jangan lupa subscribe.